Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubaid Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 2104 411 171. Di sini saya akan mempresentasikan macam-macam ideologi sebagai ujian tengah semester Pancasila. Yaitu yang terdapat 4 macam ideologi. Yang pertama yaitu ideologi liberalisme, yang kedua ideologi komunisme, yang ketiga yaitu ideologi Pancasila, dan yang terakhir yaitu ideologi sosialisme. Yang pertama yaitu sejarah paham liberalisme. Pada zaman Renaissance merupakan awal dari sejarah paham liberalisme, di mana kekuasaan gereja saat itu mendominasi seluruh aspek kehidupan, sehingga muncullah paham liberalisme sebagai reaksi terhadap ortodoksi religius. Salah satu peristiwa tersebut yang membentuk paham liberalisme adalah Revolusi Prancis pada abad ke-18. Dikarenakan adanya kepentingan sistem dan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat yang sangat mencolok. Selanjutnya yaitu pengertian paham liberalisme adalah ideologi atau paham yang mengutamakan dan menjunjung kebebasan individu serta hak-hak yang dimiliki setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu agama, politik, ekonomi, sosial, dan berbagai aspek lainnya. Secara tidak langsung, ini menunjukkan bahwa negara dan pemerintahannya harus melindungi, menghormati hak serta kebebasan setiap warga negara. Paham liberalisme atau ideologi liberalisme memiliki konsep kebebasan sebagai dasarnya, sehingga paham ini dapat berkembang dengan baik dalam sistem demokrasi. Namun, kebebasan individu yang dituliskan di sini adalah kebebasan yang dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata kebebasan yang memahami kebebasan yang tidak terbatas. Ideologi liberalisme memiliki sifat yang memahami bahwa kebiasaan dan nilai-nilai politik yang lebih utama. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ideologi liberalisme. Yang pertama yaitu setiap individu punya kesempatan yang sama, di mana kesempatan hak dan kesempatan merupakan hal yang sudah pasti ada dalam paham liberalisme ini. Sedangkan hasil yang diperoleh sama ditentukan oleh beberapa faktor yang dimiliki setiap individu itu sendiri. Faktor-faktor tersebut seperti keuletan, keterampilan, dan sumber daya. Yang faktor selanjutnya yaitu berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Setiap individu akan memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelesaiannya. Yaitu yang selanjutnya, pemerintah dibentuk dengan persetujuan. Negara liberal menerapkan sistem demokrasi di mana kekuasaan tertinggi suatu rakyat berada pada rakyat. Rakyat di sini menentukan siapa saja yang akan mewakili mereka untuk menjalankan pemerintahannya. Selanjutnya yaitu paham ideologi komunisme. Komunisme merupakan salah satu ideologi yang ada dalam ilmu politik dan ekonomi. Ideologi ini mulai muncul dan berkembang sekitar tahun 1840-an. Komunisme merujuk pada gerakan sosial politik yang dulu pernah terjadi di Prancis. Konsep ideologi komunis merupakan ide negara tanpa kelas. Ideologi ini mengacu pada sistem sosial ekonomi didasarkan pada kepemilikan komunal serta produksi barang, baik di lingkup pemerintahan ataupun kehidupan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat ideologi komunisme. Yang pertama yaitu komunisme mengajarkan tentang teori perjuangan kelas. Artinya, penganut komunis akan memperjuangkan kelas atau kelompoknya. Contohnya yaitu kaum proletariat yang melawan kaum kapitalis atau tuan tanah. Yang kedua yaitu kepentingan kelompok lebih penting. Dalam paham komunisme, kepentingan individu tidaklah penting karena mereka lebih mengutamakan kepentingan bersama, yakni negara atau kelompoknya. Dan yang terakhir yaitu biasanya penganut komunis merupakan ateis. Penganut komunis biasanya ateis karena menganggap Tuhan tidak ada, sehingga mereka tidak beriman kepada Tuhan. Selanjutnya yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai
norma-norma, dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Pancasila bersifat ideologi terbuka yang mampu selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Terdapat fungsi ideologi Pancasila, yaitu yang pertama, sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara persatuan dan persatuan. Yang kedua yaitu membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan ideologi Pancasila. Yang pertama yaitu menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati HAM, hak asasi manusia. 2. Menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Dan yang ketiga, menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Selanjutnya yaitu ideologi sosialisme. Sosialisme sebuah ideologi kepemilikan kolektif adalah cara hidup terbaik. Sosialisme tidak menyetujui kepemilikan pribadi karena membuat orang menjadi egois dan merusak harmoni alam masyarakat. Sosialisme menuntut semua lapisan masyarakat dan semua lapisan untuk menikmati hak yang sama, untuk menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Sosialisme harus mewujudkan keadilan umum dalam ekonomi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sosialisme. Yang pertama yaitu sosialisme menganggap bahwa negara adalah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih. Yang kedua, sosialisme tidak menyukai adanya hak milik pribadi karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Dan yang ketiga, sosialisme beranggapan bahwa kepemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik. Dengan sedikit hak milik atau tidak ada hak milik sama sekali. Selanjutnya yaitu sifat-sifat ideologi sosialisme. Yang pertama yaitu ideologi ini mempunyai pemikiran ekonomi negara sentris, yaitu untuk mengatasi kesenjangan. Yang kedua yaitu pemikiran politik dalam ideologi sosialisme adalah bahwa negara sangat diperlukan untuk membina dan mengkoordinasikan kebersamaan. Dan yang terakhir yaitu pemikiran keagamaan sosialisme terpengaruh kuat oleh pemikiran yang berdasarkan ajaran agama bahwa manusia harus saling tolong-menolong. Sekian penjelasan dari saya, yaitu macam-macam ideologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.